para remaja. Nah, yang dulunya sih dia dari pesantren. Peranan pesantren itu kan sebagian besarnya itu membentuk jiwa keislaman, bagaimana seorang muslim itu yang baik, bagaimana seorang apa yang baik. Dan tak hanya itu, tadi Abi bilang juga membentuk istilahnya jiwa entrepreneurship-nya. Tapi setelah keluar dari pesantren itu dan berpapasan dengan kita, bertemu ternyata dia anak pesantren. Nah, dia tidak melekat ternyata nilai-nilai ataupun ajaran yang diberikan waktu pesantren itu. Sebenarnya ini ada kesalahan apa? Pertanyaan ini tentunya sangat bias begitu. Bias kepada persoalan di masyarakat. Artinya bahwa sehebat apapun pesantren sebenarnya belum juga tentu akan memberikan alumni, atau tidak benar bisa menjamin alumninya itu akan menjadi orang baik gitu. Belum tentu. Karena apa? Walaupun dia punya ilmu, tetapi kan memang di masyarakat itu atau lingkungan terkadang lebih mendominasi perilakunya begitu, sehingga dia melupakan pesan-pesan ilmu-ilmu yang dianutnya atau dipelajari di pesantren, pesan dari kiainya, ustadz pesantren. Dia lupakan itu, dia malah mengikuti tren atau budaya gaya hidup lingkungannya itu, seperti itu biasanya. Tapi ya, bagi yang bertahan, dia punya ideologi tersendiri dengan pesantrennya, dan itu juga banyak. Malah dia tidak mau beradaptasi dengan lingkungannya, dia malah menutup diri, dia lebih konsen dengan mengamalkan pesan-pesan para kiainya, mengamalkan ilmu-ilmu yang didapatnya, walaupun terkadang dia dicap ya, atau diberi gelar tidak gaul gitu. Jadi mungkin karena dia karena sudah berbaur dengan lingkungannya dan dia istilahnya terkontaminasi dengan lingkungannya dan takut dicap atau digelar oleh teman-temannya yang bukan-bukan gitu. Oh iya, benar. Nah, jadi ini banyak ya kan, tidak dari alumni pesantren juga, dari kalangan remaja teman-teman kita juga, bukan teman-teman kami. Ya dia memang Islam, tapi Islamnya gimana ya, kurang, hanya detailnya saja gitu. Nah, sebenarnya ini yang salah di mananya juga gitu. Oh ya, sangat mengejutkan memang sekarang ini masyarakat Indonesia ini sebenarnya mayoritas Muslim, tapi gaya hidup itu jauh daripada tuntunan ajaran Islam gitu. Terkhusus tadi remaja, secara umum seluruhnya sebenarnya. Mengapa? Sekali lagi ini persoalannya adalah persoalan keluarga. Nah, ketika di keluarga tidak diterapkan betul ajaran-ajaran atau nilai-nilai, pesan-pesan Islam kepada anak, ya, kepada generasi orang tua itu yang ada di rumah, maka otomatis anak akan cenderung melanggar batasan-batasan hukum atau nilai-nilai Islam itu sendiri begitu. Jadi pertama persoalan keluarga ya, kedua persoalan lingkungan juga. Terkadang orang tuanya telah menasihati, telah mengingatkan dan telah mengajak, namun karena lingkungan yang mayoritas tidak menghargai, tidak menghormati nilai-nilai Islam, tidak mengindahkan pesan-pesan Islam, maka seorang anak atau kelompok anak biasanya
tidak mematuhi orang tuanya gitu. Sangat indah apa yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya benar-benar mengamalkan agama, ibunya juga taat dan sabar dalam menjalankan agama. Nabi Ismail juga benar-benar mentaati nasihat-nasihat ayah bundanya, dan begitu juga melaksanakan betul ajaran agama. Ini adalah tiga dalam satu ya, tiga kekuatan, 3 in 1 yang benar-benar bisa mencari atau jelas tujuannya mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu dia persoalannya. Jadi berbeda kita hari ini, ada ayahnya yang konsen dengan agama, mamanya enggak, mamanya malah intensi, ayahnya haji tiap hari ke masjid. Ada yang sebaliknya, anaknya ikut aktivis dakwah di remaja masjid atau kegiatan apa saja, malah ayah dan mamanya cuek. Ada juga yang lain gitu, mamanya sibuk tiap Jumat wirid, Rabu pengajian, penuh. Namun ayahnya juga tidak mendukung, anaknya juga gitu. Jadi itu tadi, jawaban intinya adalah harus saling mendukung antara ayah, bunda dan anak. Oke. Nah, jadi kan kita mayoritas Islam itu baik orang tua ataupun anaknya sendiri. Ada nggak pesan Abi untuk orang tua dan untuk anak dan untuk semuanya agar Islam yang betul-betul kita sandang itu benar-benar Islam? Nah, kebanyakan kan orang ya tahu-tahu tapi tidak menjalankan. Ada pesan atau trik tersendiri supaya kita itu betul-betul Islam gitu ya. Ya. Sebenarnya jawabannya ini sangat panjang gitu, karena kita akan belajar banyak bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak, sahabat, keluarga, istri dan anak-anaknya dan gitu ya. Cuman secara singkat bahwa strategi ya atau tips menuju masyarakat yang Islam dari itu Abi lebih cenderung menyebutkan Islam yang murni gitu, Islam yang murni. Ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi harus rajin kita membaca Al-Quran, harus rajin kita belajar tafsir Al-Quran, harus rajin kita juga mengamalkan Al-Quran. Begitu juga hadis, harus rajin kita membaca hadis, artinya kita beli, kita baca, harus mampu kita menghayati pesan-pesan hadis-hadis Nabi itu, kemudian kita mampu mengamalkannya begitu. Jadi itu intinya. Karena kalau tidak, lihatlah keadaan hari ini. Nabi melihat bahwa air putih yang jernih itu akan disukai semua orang sakit, orang sehat, orang miskin, orang kaya, ya. Sungguh 6 orang lah, ya kan? Tapi kalau air putihnya dicampur teh, ada yang nggak suka teh, atau dicampur kopi, nggak semua orang suka kopi, atau dicampur susu, apa semua orang suka susu? Tidak. Nah, ketika Islam itu telah dicampur-campuri, ada Islam yang lewat politik, ada Islam lewat harita, ada Islam yang lewat ini, lewat itu jadi persoalan juga. Jadi makanya setiap hari ya seriuslah belajar Al-Quran, seriuslah belajar Al-Hadis, itu yang paling mudah. Jadi intinya itu ada di Al-Quran dan Hadis. Jadi bagaimanapun kita mempelajari Al-Quran itu sebenarnya Al-Quran itulah semua fungsinya, apapun pelajaran-pelajaran di dalamnya itu lengkap. Ya. Untuk menuju Islam yang murni itu, kata Abi, di Al-Quran dan di hadislah kita bisa menemukannya. Oke, mungkin ini aja. Terima kasih Bi atas waktunya yang untuk berbincang-bincang masalah Islam. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.